Halo teman-teman, kembali lagi ke Pelangi Wacana yang membahas LGBTQ. Nah, kita ini udah sampai ke episode 3 teman-teman. Sebuah perjalanan yang cukup melelahkan. Semoga ini yang terakhir. Dan saya tahu teman-teman itu pasti nunggu gimana pandangan GKJ terhadap LGBTQ. Yang dua sebelum itu sebenarnya clickbait ya. Karena kita tuh di sini misinya adalah untuk melatih teman-teman sekalian supaya sabar, critical thinking-nya tuh supaya muncul biar tidak langsung ngejudge apa itu LGBTQ. Nah, sampai sekarang kita sudah membahas tentang apa itu LGBT, bagaimana fenomenanya di dunia, bagaimana pandangannya dalam segi psikologi, apakah itu mental illness atau tidak. Sudah dibahas, silahkan cek video-video kita sebelumnya. Dan sekarang sampailah pada saat dimana kita menginterogasi Pak Argo tentang pandangan gereja tentang LGBT. Bagaimana Pak? Kan kita tahu ya, sebenarnya isu ini tuh pernah sedikit disinggung di Alkitab. Oke. Khususnya ada di kisah Sodom dan Gomora, di mana kedua kota itu dibakar habis oleh Allah. Betul? Mungkin bisa diceritakan, apakah memang kisah Sodom dan Gomora itu merujuk pada tidak boleh homoseksual seperti itu, atau bagaimana cara menafsirkannya? Mungkin banyak yang menjadikan kisah ini sebagai tameng gitu ya Pak. Pedoman, alibi gitu loh. Apa? pedoman. Sebagai senjata. Iya, sebagai senjata maksudnya ya. Iya. Gitu. Pertama begini, Mbak Cindy dan Mbak Cynthia. Alkitab itu ada sangat banyak kisah dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika ngomongin soal LGBT itu seringkali yang muncul itu kisah Sodom dan Gomora. Terutama Sodom karena dari situ katanya muncul kata sodomi, sodomite gitu ya. Yang perilaku seksual yang dianggap menyimpang itu kan kemudian diistilahkan dari kata Sodom. Itu kan dulu pernah ada peristiwa atau hampir terjadi peristiwa sodomite itu. Dan di Alkitab itu nggak diceritakan tuh, akhirnya nggak terjadi sebenarnya. Oke. Cuma berniat aja gitu ya. Kok nggak terjadi? Nggak terjadi. Tapi itu antara siapa Pak? Nah, jadi begini, waktu itu ada seorang tokoh namanya Lot. Dia tinggal di Sodom. Ya, nah, lalu ada malaikat Tuhan datang ke rumah Lot itu di kota Sodom. Tak bacakan aja ya. Boleh. Kejadian 19. Dua malaikat tiba di Sodom pada waktu petang. Lalu Lot duduk di pintu gerbang, melihat malaikat itu kemudian menyongsong mereka, lalu bersujud bahkan. Terus si Lot mengatakan, "Tuan-tuan mari datang singgah ke rumahku lah," dan sebagainya. Ya, sudah petang dan sebagainya. Singkat cerita, kemudian malaikat itu yang menjelma manusia singgahlah di rumahnya si Lot. Nah, tapi sebelum tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom, dari yang muda sampai yang tua, seluruh kota bahkan, datang mengepung rumah itu. Dikepung oleh sekampung nih, sekota bahkan ya. Dan berseru, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Katanya yang dipakai itu, supaya kami pakai mereka. Saya cek terjemahan teman-teman. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu, "Bring them out to us so we can have sex with them." So we can have sex. Have sex. Jadi jelas sekali terjemahnya maksudnya. Inggris itu, orang-orang sekota tadi akan memperkosa berarti kan, have sex dengan tamu-tamu Lot tadi itu, malaikat-malaikat. Jadi mereka mau memperkosa malaikat ya. Menyetubuhi. Oh, gila nggak? Malaikat loh. Iya. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini itu kan supaya kami dapat bercampur dengan mereka. Dalam terjemahan lain supaya kami bersetubuh dengan mereka. Di Jawa itu bahasa Jawa, Arab gak turoni, mau aku tidurin mereka. Jadi jelas larangnya kemana ya. gitu. Nah, bahasa Indonesia agak halus supaya kami pakai mereka. Jadi itu yang terjadi. Terus Lot keluar, "Jangan diperkosa dong tamu saya ini, mereka terhormat. Nih aku punya 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Udah kalian sama ini aja." Sampai Jadi, menawarkan anaknya. Saya menawarkan anaknya. Wow. Jadi sebegitunya. Tapi akhirnya orang-orang sekota tadi nggak mau, pokoknya pengennya sama si tamu tadi itu. Meskipun nanti ada mukjizat, orang itu kemudian nggak bisa melihat
lalu loloslah tamu itu selamat, nggak jadi diperkosa. Nah, orang kemudian menafsirkan dengan paling nggak dua cara, teman-teman. Pertama itu adalah penafsiran yang eksklusif, yang mengatakan kemudian tuh gara-gara perilaku di Sodom itu memang itu jahat, Allah menolak, Allah menghukum karena perilaku kota Sodom itu homoseksual, mau bersetubuh dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, sodomi kan gitu ya. Makanya Tuhan Allah marah karena dosanya ya dosa sodomi, itu dosa homoseksual. Itu dijadikan pedoman kemudian untuk menolak homoseksualitas, entah dia gay atau lesbian, LGBT ya, LG-nya itu kan ditolak. Makanya kebanyakan gereja memang di dunia ini menolak homoseksualitas, dianggap sebagai dosa. Orang yang homoseksual harus bertobat, kira-kira gitu. Kalau laki-laki menyukai laki-laki, gay, dosa tuh. Aku harus bertobat dengan cara aku menyukai lawan jenis. Padahal secara klinis dan psikologis problematis tuh. Apakah bisa seperti itu bertobatnya, dan itu bukan penyakit dan sebagainya. Itu penafsiran eksklusif, teman-teman. Tapi para penafsir yang cenderung modern memandang kisah itu secara lebih komprehensif, sehingga orang-orang di Sodom itu berdosa, tapi dosanya bukan soal sodominya, bukan soal sesama jenisnya, melainkan soal kekerasan seksualnya, perilaku lagi. Kita sudah ngomong perilaku ya di episode yang lalu. Jadi yang membuat Allah murka itu perilaku kekerasan seksualnya. Terlepas dari dia hetero atau homo, ketika dia kekerasan seksual, yaitu yang berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah misoginis. Jadi kebencian dan sikap yang mengorbankan perempuan, itu namanya misogini gitu ya. Tadi itu yang Lot yang menyodorkan anak perempuan perawannya gitu ya. Jadi itu yang membuat Tuhan Allah murka juga sebenarnya. Yang ketiga, dosanya adalah ketidakramahan pada tamu, pada orang asing. Tidak hospitality-nya nggak ada gitu ya. Maka penafsiran yang seperti ini kemudian lebih menyoroti bahwa yang perlu dilawan, dikritik, itu adalah perilaku kekerasannya pada orang asing, dilalah ini pada sesama jenis gitu ya, pada laki-laki, dan kekerasannya seksual. Nah, niat itulah yang kemudian menjadi dosa yang luar biasa. Sehingga bukan melulu soal homoseksualnya, tapi soal kekerasannya itu loh. Kalau begitu, kalau kita berpijak pada penafsiran yang inklusif, yang ditolak bukan soal homo atau heteronya, tapi soal kekerasan seksualnya. Entah dilakukan oleh orang yang hetero, orang yang homo, kan dua-duanya melakukan kekerasan seksual itu yang dilawan, karena itu berdosa. Nah, betul, ada dua corak penafsiran semacam itu yang kemudian mempengaruhi sikap gereja. Gitu. Artinya kalau gereja berpijaknya pada penafsiran yang eksklusif, ya menganggap homoseksual itu dosa, harus bertobat. Gitu. Kalau yang inklusif, homoseksual diterima sebagai orientasi loh ya. Sekali lagi kita ngomongin orientasi itu silahkan menyukai sesama jenis, lawan jenis dua-duanya biseksual. Tapi perilaku harus hati-hati. Itu yang tetap harus diwaspadai. Tapi gereja yang inklusif lebih menerima, lebih ramah. Yang progresif bahkan sampai seperti yang Paus Fransiskus lakukan itu, boleh memberkati sebagai manusianya meskipun nggak menikahkan. Ada juga yang progresifnya sampai memberkati pernikahan sesama jenis itu. Kalau Kristen tapi ada nggak Pak? Ada, Kristen. ada tentu saja. Pak, Kak, mumpung masih bahas Alkitab ya. Aku kalau terus gimana dengan yang kata-kata Tuhan untuk keturunan? Kalau yang sesama itu kan berarti tidak bisa mendapat keturunan gitu kan Pak? Ya. Berarti bisa dibilang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Yang beranak cucu. Itu gimana tuh Pak? Kalau mau diukur pakai itu, yang melanggar firman Tuhan tidak hanya yang sesama jenis, tapi orang yang menikah tapi memilih tidak punya anak. Child free atau childless itu. Sudah jelas diberitakan Tuhan itu, kalau dia nggak mau punya anak kan dosa juga gitu ya.
atau orang-orang yang melajang gitu, selibat, entah selibat karena profesi, pekerjaan, atau karena panggilan spiritual. Kan ada yang rohaniawan yang memang nggak menikah kan, entah laki-laki entah perempuan. Jadi itu nggak fair juga kalau menggunakan ayat itu untuk semata-mata menilai pernikahan sama jenis ya, atau pasangan sama jenis lah. Lagi pula menikah kan bukan hanya soal keturunan sebenarnya, tapi soal institusi atau lembaga, keluarga, di dalamnya ada cinta dan sebagainya kan. Itu sih. Kalau mau lebih mundur ya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak menciptakan transgender kan begitu ya kalau mau ya. Tapi oke, penafsiran eksklusif mengatakan berarti transgender homoseksual itu enggak alkitabiah. Kan dia melanggar kodrat sebagai laki-laki dan perempuan. Tapi penafsiran yang inklusif atau dengan progresif mengatakan bukankah homoseksual tetap laki-laki perempuan, seksnya male female. Bahkan transgender pun tetap male female. Jadi nggak melanggar apapun. Iya kan? Bahwa ekspresinya male, ekspresinya feminin kan itu ekspresinya. Tapi dia tetap male, dia tetap laki-laki kan. Terus gimana dengan yang mengganti jenis kelamin, Pak? Kan ada yang bilang berarti dia tidak bersyukur karena sudah tidak Tuhan. Ini ganti gitu. Itu kan sama dengan orang yang operasi plastik gitu. Iya sih Pak. Iya. Atau yang ya operasi plastik, atau yang kan sedikit nih cewek-cewek kan sudah dikasih alis bagus-bagus sama Tuhan masih di ini apa namanya? Iya lagi dikerok. Dikerok atau di apa sih namanya? Di alis. Dijahit sih. Disulam. Dijahit. Nah gitulah. Itu kan technically speaking sama kan? Sudah diciptakan begitu tapi nggak bersyukur. Tapi itu soal ini ya. Mungkin soal alis, soal ini mungkin biasa diterima, tapi soal makanya karena seksualitas itu isu yang seksi, isu yang sensitif, sehingga memicu perdebatan yang luar biasa. Tapi gereja sendiri teman-teman itu pandangannya spektrum beragam, tidak binary juga. Gitu, dari gereja yang sangat menolak ekstrim sampai yang sangat menerima bahkan memberkati pernikahan itu ada. Pak, aku jadi bertanya-tanya. Apa alasan atau acuan atau senjata atau pedoman yang dipakai gereja untuk memberkati pernikahan sesama jenis? Kenapa? Karena mereka tidak meminggirkan kaum marginal, karena mereka open to everyone. Karena gereja seharusnya menjadi rumah untuk segala macam orang kan Pak. Seharusnya, iya kan? Betul. Sehingga itu menjadi salah satu alasan juga kenapa Paus Fransiskus memberikan statement tersebut. Kalau menurut saya. Betul. Basis teologisnya adalah gereja itu rumah bagi semua orang. Tapi gini, tidak harus sampai menikahkan loh ya. Tapi kalau sampai ekstrim menikahkan, itu kan berarti pertama jelas itu gereja menerima semua orang tanpa terkecuali, termasuk ragam ekspresi gender dan orientasi seksual. Nah yang kedua, soal teologi pernikahan yang harus dirongkap juga. Jadi pernikahan bukan hanya soal seksual intercourse, berhubungan suami istri lalu punya anak, tapi lebih pada soal lembaga atau institusi cinta kasih gitu ya, di mana berkomitmen hidup berpartner sampai seterusnya. Itu dimungkinkan terjadi tidak hanya lawan jenis tapi juga sesama jenis. Sekali lagi ini adalah penafsiran yang sangat progresif. Betul. GKJ nggak sampai ke sana sih. Kita tetap tidak merestui pernikahan sama jenis, bahkan nggak ada istilah memberkati pasangan sama jenis. Meskipun itu di luar pernikahan. Ya. Artinya kita GKJ belum berteologi sejauh itu, saya pikir gitu. Bahwa mungkin sikap kita yang paling masuk akal sekarang adalah GKJ ya. Itu ya lebih begini menurut saya. Satu, kita perlu menyadari bahwa orang-orang dengan orientasi seksual dan ekspresi gender yang tidak lazim itu, saya nggak mengatakan nggak normal ya, tapi itu nggak lazim di masyarakat itu, juga adalah manusia yang punya hak-hak spiritual yang perlu
dipenuhi oleh gereja. Mereka juga ada gereja, diterima dan digembalakan. Digembalakan dalam arti bukan memaksa mereka bertobat orientasinya, nggak selalu bisa, tapi soal bagaimana mereka berdamai dengan diri sendiri, tetap menjadi orang yang baik, dan kalaupun memang punya kecenderungan seksual yang tidak lazim, ya harus dengan sangat bijaksana mengelola itu, jangan sampai menjadi batu sandungan. Gitu. Itu yang pertama, sikap pastoral, menerima mereka sebagai umat Allah dan juga berhak mendapatkan berkat dari Tuhan. Yang kedua adalah kita melakukan edukasi kepada gereja agar tidak menghakimi atau membenci semata-mata karena orientasi atau ekspresinya. Gitu. Entah ekspresi itu ditunjukkan dengan pakaian, cara berpakaian, atau dengan gaya, gestur, misalnya laki-laki yang melambai atau perempuan yang tomboy dan sebagainya, itu ya itu tetap diterima aja. Itu bagian dari varian kehidupan yang tidak selalu soal dosa dan tidak dosa gitu. Sehingga kita perlu lebih ramah pada keanekaragaman ekspresi gender itu gitu loh. Dan yang ketiga adalah menjadi gereja yang lebih terbuka pada keanekaragaman manusia, sehingga cinta kasih Allah itu tidak terbatas, dan jangan sampai kebencian malah melahirkan kekerasan. Dan tidak jarang ada banyak orang yang tertolak oleh gereja karena sikap-sikap yang seperti itu. Itu sih menurutku GKJ sudah ada kalimat yang muncul di sidang yang lalu, bukan yang terbaru ya, tapi yang sebelumnya itu mengatakan menerima orang dengan ragam seksualitas juga, menerima mereka sebagai manusia yang layak dikasih gitu sih. Dan kita perlu lebih sering juga mendengar mereka, alih-alih terlalu sering menghakimi ya. Tapi bisa jadi kenapa kita belum berprogresif sampai sana karena belum banyak request yang mendesak gereja, iya kan Pak? Ya. Dan menurut saya juga GKJ maupun gereja-gereja di Indonesia juga masih sangat jauh untuk mencapai negara-negara Barat, karena di Indonesia pun kita hitungannya masih sangat konservatif gitu. Sudah Asia konservatif, Indonesia lebih konservatif karena kita memang negara yang mengedepankan agama gitu ya. Ini juga merujuk lagi di episode 1 Pak Argo juga menyatakan bahwa kenapa kita bisa LGBT bisa sampai ada fenomena diskriminasi dan lain sebagainya, ya karena ada campur tangan agama itu tadi. Mungkin kayak gitu ya. Ya, dan agama cenderung didominasi oleh penafsiran yang konservatif, yang eksklusif tadi. Betul. Yang mengeksklud, menolak, menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak lazim lah gitu. Karena kita berbaca pada Alkitab yang dibuat 2023 tahun yang lalu gitu kan Pak. Bahkan lebih gitu. Sedangkan kalau kita berbicara tentang teori atau pedoman, itu mereka berkaca atau berlandaskan pada isu-isu yang terjadi pada tahun tersebut gitu kan Pak. Misalkan tentang, ini menyimpang sih, tapi contoh aja misalkan kayak komunisme itu di tahun 60-an yang mana itu masih perang dunia, itu kan berlandaskan pada masa-masa itu kayak gitu. Iya. Seperti itu. Dan Alkitab itu kan maksudnya kita bisa multitafsir ya. Jadi kayak tergantung orang yang menafsirkan mau dari sisi yang mana gitu. Betul. Dan kalau setuju juga sih Pak, maksudnya takutnya kalau misalkan gereja menolak juga malah mereka merasa dendam, benci, malah melakukan sesuatu yang mungkin tidak berkenan, malah bahaya gitu. Mending kayak kita rangkul terus kita gembalakan. Aku ingat ulasannya Pendeta Robert Setio dalam sebuah webinar itu juga bahas soal ini. Itu dia mengkritik gereja yang sikapnya itu cenderung seperti orang-orang banyak yang di kisah Yesus itu mau melempari pezina dengan batu. Perempuan yang berzina itu kan dilempari dengan batu. Nah, gereja itu kadang-kadang sikapnya itu cepat-cepat melempari batu. Nah, sikap yang harus diambil oleh gereja adalah, kata Pak Robert, ya sikap Yesus dong. Dia nggak buru-buru menghakimi si pezina itu, tapi didekati dan diterima
gitu. Bukan maklumi dosanya, tapi soal ayo bertobat dan kemudian hidup baru. Sehingga ramah dulu pada si pendosa ini, jangan dilempari batu. Oh iya. Nah, tapi sekali lagi dosa dari seksualitas ini adalah soal perilakunya ya. Kita dari episode yang pertama sudah cenderung sepakat bahwa yang perlu dipersoalkan adalah perilaku itu, entah heteroseksual atau homoseksual. Kalau perilakunya itu bisa merugikan dan berbahaya dan meresahkan, yaitu yang perlu dikritisi. Dosanya di situ sih, perilaku seksualnya, termasuk Sodom tadi itu, kaum Sodom ya dosanya adalah kekerasan seksualnya, bukan soal orientasinya semata gitu. Nah, menurutku itu. Sudah terjawab? Sudah luar biasa. Luar biasa. Apa lagi ya? Sebenarnya juga kalau kita melihat fenomena LGBTQ itu kan semakin kesini itu semakin terlihat bahwa kita terlahir sebagai wanita tuh karena ya kita nggak memilih kita menjadi wanita. Ternyata setelah kita hidup kita nggak suka menjadi wanita gitu. Itu sama aja kayak kita terlahir menjadi ras sebagai orang Jawa gitu. Kita tidak memilih untuk menjadi orang Jawa. Saya pengennya orang menjadi orang Eropa gitu kan. Misalnya. Ya misalnya kayak gitu. Jadi ya kita tidak bisa menyalahkan juga orang bukan menyimpang lagi ya. Berorientasi seksualnya itu sesama jenis seperti itu kan Pak. Tapi yang perlu kita kritisi adalah bagaimana mereka berperilaku. Apakah merugikan orang lain, merugikan orang banyak, atau ya sudah biasa saja ya, kita juga menerima saja seperti itu ya Pak. Aku pernah dengar ulasan dari seorang dokter itu, katanya kita itu terlahir semuanya itu sebagai perempuan. Ketika janin itu 0 sampai 14 2 minggu atau 2 bulan, aku lupa, nanti bisa di googling ya. Itu kita itu perempuan semua. Belum. Oke. Jadi kita itu waktu bayi perempuan semua ceritanya. Iya. Nah, jadi laki-laki ketika hormon apa XS atau XY ya? XX ya, itu laki-laki itu dominan. XY nggak sih? XX mungkin terbalik ya. Nanti ketika itu dominan, kemudian jadilah laki-laki. Hormonalnya begitu. Ketika alat kelaminnya tumbuh. Betul. Itu sehingga secara medis itu kita semua itu awalnya perempuan sih sebenarnya manusia itu, tapi kemudian berevolusi jadi laki-laki. Tapi kalau hormon yang XY yang dominan ya tetap dia perempuan sampai besar. Tapi kan nggak selalu ekstrim gitu. Kadang-kadang campurannya ini komposisi hormonalnya itu imbang, makanya ada yang transgender itu atau biseksual, transgender biseksual gitu. Ada yang tubuhnya laki-laki tapi feminin. Itu karena percampuran hormon itu. Ini nyambung dengan yang dikatakan bahwa seringkali kita nggak bisa memilih terlahir sebagai orang apa, termasuk kita jenis kelaminnya apa, kan nggak bisa milih kita. Termasuk orientasi seksualnya, kadang-kadang itu bawaan genetis itu, sehingga kita terlahir begitu. Dan riset kedokteran semakin membuktikan bahwa faktor dominan dari orientasi ekspresi gender itu adalah genetik itu sebenarnya. Itu nurture, bukan pilihan ya. Aku nggak bisa memilih jadi hetero atau jadi homo, tapi ya terlahir seperti itu. Makanya akan menjadi tidak adil ketika dipaksa berubah dari memang dilahirkan seperti apa. Di sana kalau aku orang Jawa dipaksa lahir jadi orang Eropa kan nggak bisa, terus baliknya gitu loh. Karena ini soal genetik itu, bahwa ada faktor-faktor yang perilaku, yang pengaruh sosial juga ada, tapi kebanyakan nampaknya sih soal genetik itu. Sehingga menerima itu menjadi penting juga gitu. Pak, aku jadi penasaran dengan tadi kan bahas kan GKJ ya. Kalau pandangan gereja di dunia gimana Pak? Nggak seragam tadi itu. Di beberapa negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis itu lebih ke hukumnya, karena mereka tidak bisa memaksa gereja-gereja gitu kan, negaranya, maksudnya negara yang melegalkan. Jadi meskipun secara hukum di negara itu sah untuk pernikahan sesama jenis, belum tentu gerejanya mau memberkati seperti yang Pak Argo katakan tadi. Atau sebaliknya, ada gereja yang sudah Betul. memberkati tapi negaranya belum siap atau nggak menerima.
hanya kan beda-beda aturan nih. Kalau ada negara yang akta nikah itu bisa diterbitkan oleh gereja atau oleh negara, bisa milih salah satu, bisa dua-duanya gitu. Jadi tergantung sih. Nah itu jadi variannya sangat banyak teman-teman, sehingga gereja memang tidak sepakat dan mungkin nggak akan pernah sepakat dan nggak apa-apa. Tapi poin saya adalah mari kita melihat dengan lebih kritis, tidak asal menerima segala hal yang diterima, nggak juga, karena ada sangat juga banyak berbahaya yang perilaku tadi. Tapi juga jangan buru-buru selalu menganggap negatif dan menolak dan mendiskriminasikan gitu loh. Itu yang tidak adil juga. Sehingga kita bisa menjadi gereja yang lebih kritis, lebih ramah pada semua orang, dengan tetap kritis pada perilakunya. Apapun orientasinya, kalau perilakunya itu negatif ya, itu yang kita kritik. Lebih ke situ sih, teman-teman. Menarik sih LGBT ya. Fenomena yang gak selesai gitu. Tapi karena selalu meningkat terus, bisa jadi ini lama-kelamaan akan menjadi norma sih Pak. Karena norma itu kan konstruksi sosial ya. Dan ini mungkin sedang menuju ke arah sana. Seperti kita lihat contoh yang berhasil adalah feminis. Dulu wanita ya di bawah laki-laki, pandangannya kan semua seperti itu kan di negara manapun. Kemudian gerakan sosial muncul yang menjunjung tinggi martabat wanita, sehingga sekarang feminis itu menjadi sebuah teori yang dipandang kayak applied in every kayak memang terjadi di semua ini gitu bahwa kalau wanita ya harusnya setara dengan laki-laki. Mungkin LGBT ini juga akan bernasib sama seperti feminis yang dalam arti gini, dalam arti bukan lalu kaumnya lebih banyak lalu mendominasi, enggak. Bukan. Juga ada soal sikapnya, iya. Penerimaannya lebih global gitu ya. Iya. Pelan-pelan. Ya, kita nggak tahu ya ke depan seperti apa. Ya, ini kan Bang. Iya. Enggak, aku tuh jadi tiba-tiba kayak ingat ini loh. Boleh sebut nama lah ya, kayak maksudnya kalau aku melihat tuh mungkin lebih ke perilaku itu tadi ya. Kayak artis-artis luar negeri itu kan juga cowok berpakaian cewek, ya kayak gitu tuh, tapi itu malah selalu dikaitkannya tuh dengan agama kan, kayak dia orang berdosa, terus ada hubungannya sama satanik apa segala macam kayak gitu-gitu loh. Mungkin itu, tapi kalau aku lihat ya itu mungkin lebih ke meresahkan perilakunya nggak sih, kayak dia di atas panggung menggunakan pakaian yang menurut aku kurang ya selama sopan kan nggak apa-apa ya, orang akan lebih cenderung iya oke sorry iya kan kalau jangankan soal LGBT ya, soal dulu itu kan misalnya zaman Inggris, zaman Victorian dan sebagainya itu kan laki-laki pakai rok dan high heel. Iya, betul. Dan itu dianggap macho. Betul. Gitu kan? Itu lebih ke standar kita sekarang. Ya, tadi itu yang kamu bilang apa tadi, norma sosial gitu. Sehingga terlepas dari soal LGBT pun pakaian itu kan soal kesepakatan budaya. Betul. Dulu perempuan Jawa Bali kan nggak pakai atasan, telanjang dada. Gitu ya. Waktu itu dianggap normal aja. Tapi lalu dianggap nggak sopan dan berubah semakin tertutup dan sebagainya lah. Jadi norma itu selalu bergeser. Betul, selalu bergerak. Ya begitu diskusinya, pasti akan terus bergulir. Sudah capek. Mantap ini mantap. Sudah. Posisi kita apa sekarang sebagai warga gereja yang beriman, kemudian juga posisi GKJ apa untuk menerima dan menyikapi kaum LGBT. Mungkin ada yang menonton, ada yang termasuk LGBT, ya tidak usah malu karena kita sebagai warga gereja seharusnya tidak menghakimi kalian. Kecuali kita mengkritisinya adalah perilaku yang meresahkan itu tadi ya teman-teman. Mungkin seperti itu bahasan kita yang sangat panjang tentang LGBT ini. Ada 3 episode, bisa ditonton semua. Dan kami pamit undur diri. Jangan lupa
Oh ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, ada yang membingungkan atau ada yang merasa tidak di-includekan karena kita hanya bilang LGBTQ padahal ada LGBTQ plus gitu ya. Oke. Itu tidak bisa. ada yang marah mungkin, Pak. Iya. Sekian video kita. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, subscribe